Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah lokal, tapi juga masalah global yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Provinsi Jawa Barat, situasinya tidak jauh berbeda. Dengan lebih dari 3,9 juta penduduk miskin, tantangan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon, bagian dari provinsi ini, menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan dengan angka kemiskinan ekstrim yang tinggi. Meskipun menjadi bagian dari kawasan metropolitan Rebana yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon masih dihantui oleh masalah kemiskinan yang kompleks. Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Haji Wahyu Ciptaningsih, menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrim di sana bahkan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Di tengah realitas ini, Kecamatan Depok, sebuah bagian dari Kabupaten Cirebon, menonjol sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Dari 12 desa di kecamatan ini, Desa Karangwangi menjadi sorotan karena memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemudian profil Desa Karangwangi. Secara administratif, Desa Karangwangi termasuk ke dalam Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Yang mana secara geografis, Desa Karangwangi memiliki luas wilayah sebesar 149,8 hektar. Kemudian ditinjau dari kependudukan, Desa Karangwangi memiliki jumlah penduduk sebesar 6.793 jiwa yang didominasi oleh usia produktif sebesar 92,4%. Profil kemiskinan Desa Karangwangi ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembagian dan penetapan rincian dana desa. Disebutkan bahwa Desa Karangwangi masih diklasifikasikan sebagai desa berkembang. Kemudian Desa Karangwangi termasuk desa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Depok, yaitu 965 jiwa atau 15,7% dari total penduduk pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2024, angka kemiskinan menurun menjadi 11,7%, meskipun masih dikategorikan sebagai tinggi. Selain itu, kemiskinan ekstrim juga masih ada, dengan kurang 1% penduduk yang teraglomerasi di salah satu blok saja. Berdasarkan hasil identifikasi yang kami lakukan, dapat dirumuskan beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, didominasi oleh penduduk lulusan SD sederajat. Yang kedua, terjadinya peristiwa luar biasa dan kerentanan, khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja yang belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Masih terdapat hampir 50% KK yang berada di kategori prasejahtera. Yang keempat, yaitu daya saing industri di Desa Karangwangi yang belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Yang kelima, ketahanan pangan yang belum didukung dengan ketersediaan air ketika terjadi musim kemarau. Yang keenam, ketersediaan dana yang belum dapat mendukung penyelenggaraan program-program pengentasan kemiskinan. Serta yang terakhir, tata kelola pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pada dimensi transparansinya. Adapun program penanggulangan kemiskinan dari Karangwangi itu ada 7. Yang pertama ada BLT, yang kedua ada Rutilahu, yang kedua ada PTSL, yang keempat ada P2WKSS, yang kelima ada program gratis PAUD, yang keenam ada program kerjasama antara Gapoktan dan Puskesos, lalu yang ketujuh ada program wajib belajar 9 tahun. BLT atau program bantuan langsung tunai. Program BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan di Desa Karangwangi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setiap bulan mereka menerima uang sebesar 300.000 per orang. Program ini telah membantu banyak keluarga untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.
Program ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan. Lalu ada program Lutilahu atau program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Melalui program ini, masyarakat memiliki rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan dana sebesar 20 juta untuk perbaikan rumah mereka. Pada tahun 2023, program ini telah membantu 20 rumah dan rencananya pada tahun 2024 akan ada 10 rumah lainnya yang akan direhabilitasi. Lalu ada program PTSL, di mana program ini membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah dan murah. Program ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan membantu masyarakat untuk mengakses kredit. Lalu saja ada program pemberdayaan wanita keluarga sehat sejahtera atau kita sebut P2WKSS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan membangun desa. Program ini memberikan pembinaan dan pelatihan bagi 100 kakak dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut UMKM. Lalu saja ada program PAUD, di mana program PAUD atau program pendidikan usia dini ini itu menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak di usia dini di Desa Karawangi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan menyiapkan mereka untuk pendidikan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada kerjasama antara Gapoktan dan Puskesos, di mana Gapoktan ini adalah gabungan kelompok tani dan Puskesos adalah pusat kesejahteraan sosial. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan. Program ini meliputi pelatihan, pendampingan, dan pemberian modal usaha. Desa Karangwangi telah mengambil langkah positif dalam mengentaskan kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun dalam waktu 3-5 tahun terakhir dengan persentase 11,7% masyarakat miskin dan kurang dari 1% masyarakat mengalami kemiskinan ekstrim. Lalu untuk infrastruktur sendiri sudah juga baik meskipun ada beberapa perbaikan seperti jalan dan sebagainya. Untuk program bantuan sosial juga sudah berjalan dan disambut baik oleh masyarakat. Namun, desa menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu 20%, serta keterbatasan dana untuk perbaikan infrastruktur fisik. Selain itu, tidak semua penduduk miskin mendapatkan bantuan, dan muncullah masalah kecemburuan sosial akibat perbedaan akses terhadap bantuan. Lalu untuk rekomendasi sendiri, yang pertama yaitu diversifikasi ekonomi. Desa di sini perlu mengembangkan sektor ekonomi baru, seperti UKM dan industri kreatif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan peluang kerja. Kedua, pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan harus diberikan untuk mendukung mereka yang menganggur dan pekerja yang perlu beralih ke sektor ekonomi yang lebih berkembang. Ketiga, perbaikan infrastruktur. Memperbaiki jalan dan infrastruktur umum yang mendukung aktivitas ekonomi untuk meningkatkan mobilitas dan akses ke layanan publik. Keempat, transparansi dan keterlibatan masyarakat. Meningkatkan transparansi dalam pemberian bantuan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi kecemburuan sosial. Dengan penerapan rekomendasi ini, Desa Karangwangi diharapkan dapat terus maju dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.